kita lanjut dengan yang namanya persamaan ini salah nulis ya. Diferensial harusnya. Persamaan diferensial linear order 1. Coba kita lihat dulu bentuk umumnya. Oke, bentuk umum dari persamaan diferensialnya saya singkat PD. PD linear order 1 itu bentuk umumnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada persamaan diferensial yang harus diselesaikan, salah satu metodenya pakai pemisahan variabel yang udah kemarin di pasal-pasal sebelumnya, termasuk pertumbuhan itu kan dy disatukan dengan y gitu ya, dx disatukan dengan x. Nah kalau di luar itu nanti ada yang bentuknya seperti ini, pakai yang kemarin nggak manjur, nggak bisa dipisahkan dy dengan y, dx dengan x. Kalau di sini dicoba aja nggak akan bisa. Tapi cirinya harus y aksen tambah sesuatu kali y sama dengan ini nggak ada y-nya. Gitu ya. Kalau bentuknya nggak seperti ini ya dibuat seperti ini dulu gitu. Oke. Untuk mencari solusinya tuh caranya sebagai berikut. Kita hitung dulu yang namanya faktor pengintegral, yaitu ini. Nanti di bawah baru kelihatan, oh itu tuh buat apa gitu ya. Sekarang kan agak membingungkan, kok tiba-tiba gitu ini ya. Seperti turun dari langit aja. Integral px dx. Kemudian setelah ini integralnya dihitung, oh ya ini integralnya yang ini nggak perlu tambah konstanta. Mau tambah konstanta boleh, merepotkan sendiri nanti hitungannya. Ya, nggak perlu ditambah konstanta. Oke, setelah dicari anti turunannya, disederhanakan, kita kalikan ke persamaan diferensial semula. Kalikan. Nah, maka ruas kiri ini tak lain adalah turunan dari ini. Nggak percaya kita hitung ya. Kita lihat ini. Saya copy seluruhnya. Oke. Sini. Kita lihat. Coba. Benar nggak? Kalau saya punya U sama dengan Y pangkat integral px dx, kalau saya turunkan terhadap x sebagai perkalian ya, y-nya fungsi dari x, perkalian berarti turunan si y adalah y aksen kali ininya tetap ditambah y-nya tetap, pangkat turunannya apa? Tetap ya, pangkat turunannya tetap kali turunan pangkatnya. Turunan integral px apa? Ya px ya. Nah, kita lihat ini sama dengan ini. Y aksen kali ini ditambah y kali ini px kali pangkat. Jadi ruas kiri tak lain adalah ini. Nanti ngingetnya gampang kalau udah di soal saya jelaskan. Ruas kanan mah diikuti aja. dx-nya bawa ke belakang. Ini mah nggak bisa di-scroll ya. Bukan slide. Ya, jadi d dari y pangkat integral px dx sama dengan qx kali pangkat integral px dx gitu ya. Aduh banyak dx ya, biar pusing. Ruas kiri apa? D dari kuda, ya kuda, betul? Yang kanan nggak, ini diintegralkan dulu. Integralkan, yang kanan ya biarkan aja, belum bisa dihitung karena qx-nya juga nggak tahu.
integral px dx dx. Jadi y-nya kita bagi semua dengan ini. Kedua ruas sama dengan 1 per E pangkat integral px dx dikalikan, sampai nulis kita copy aja di sini. Gitu ya. Ini kita kasih kurung besar. Kurung. Nah, begitu. Gimana ngingetnya? Rumit gitu? Enggak, nanti udah lihat di soal gampang. Bahkan merem aja bisa. Merem gitu. Bisa. Tangannya nulis, matanya merem. Baik, teorinya cuma itu. Jangan diapalin ini ya. Ngapalin ini bisa mati kita. Coba. Ya udah ini terusan. Yang soal langsung dulu. Kalau soal gini keluar, ini keluarnya di soal A. Kalau yang kedua di soal B biasanya ya. Saya selesaikan manual aja ya. Kalian kan lebih senang manual gini. Oke. Tentukan solusi ini. Langkahnya kayak tadi. Lupa, lihat dulu. Ngitung dulu ini. Faktor pengintegral. Oke. Oh ya, kenapa dinamakan faktor pengintegral? Karena setelah dikalikan, yang ruas kiri gampang diintegralkannya. Menyebabkan yang ruas kiri ini mudah diintegralkan. Gitu ya. Kita hitung dulu. Aduh, ini kejauhan. Bentar. Faktor pengintegral adalah E pangkat integral apa? Ini ya. 2 per X dx. Hati-hati di ujian kalau ini ada tanda minus, ininya bukan plus ya. Minusnya harus dimasukkan ya. Min 2 per X. Kalau enggak kacau ke bawahnya. Ya. Jadi harus dilihat ini plus dari apa itu. Ini plus dari apa. Kalau minus ya jadi min 2 per X itu. Kita hitung. Apa ini? E pangkat integral 2 bisa keluar ya. Integral per X dx apa? Hah? Ln bukan len. Ln apa? Jangan lupa mutlaknya ya. Nggak usah pakai C. Kan kalian nggak suka C, maunya A. Ya, B aja dia nggak mau. Si Kiki kemana lagi? Hah? Pusing? Sama kuliah kalkulus? Hah? Si Kiki. Oke, kita sederhanakan. 2 bisa ke belakang, betul? Gitu kan? Sama dengan lagi sama ln saling inverse. Dari mana? Di depan. Oh ya, dia mah bisa di depan. Gitu kan? Ln saling inverse. Jadi tinggal ini. X mutlak X kuadrat sama aja dengan X kuadrat. Karena pasti positif kan? Kalau X-nya negatif juga tetap positif. Jadi bisa dibuat ini. Kalau ada mutlaknya kan biasanya nggak enak. Setelah itu ngapain tadi? Kalikan ke persamaan semula. Kalikan. X kuadrat dikali dy dx ditambah 2 per X. X kuadratnya mana? Semua kali X kuadrat. Sama dengan X kuadrat kali sin 3X dibagi X kuadrat. Gitu? Nah, ini yang tadi, yang turunan dari apa itu, ini nanti kalau lagi ujian merem aja. Ini merem menjadi
turunan dari Y kali faktor pengintegral. Ya, pasti jadi Y kali faktor pengintegral. Jadi udah nggak usah ini pusing di sini. Ingat-ingat ini. Per dx ya. Ruas kanannya sin 3x. Gitu? Ingat saya kasih tanda merah ini. Ini Y kali faktor pengintegral. Merem aja udah kalau faktor pengintegralnya udah dapat. Ruas kiri itu merem. Turunan dari Y kali faktor pengintegral. Merem. Merem. Selalu ya. Selalu ini Y kali faktor pengintegral. Oke. Kalau nggak percaya turunin aja bakal jadi ini. Udah percaya aja. Percaya pada yang kelihatan. Gitu ya. Jadi saya pisahkan D dari Y kali X kuadrat sama dengan sin 3X dx. Integralkan. Ruas kiri menjadi Y kali faktor pengintegral. Selalu itu. Ruas kanan jadi apa ini? Sin. Asalnya min cos ya. Min cos 3X. Apa ini? Sepertiga ya. Nah yang ini mah tambah C ya. Yang nggak pakai C hanya faktor pengintegral aja. Supaya ini bisa jadi ini. Turunan dari ini. Kalau turunan dari ini diintegralkannya langsung. Dan untuk cara menentukan PX itu gimana? Udah sesuai format PX ya koefisien dari Y. Ini. PX ya tuh. Ya. Jangan lupa kalau di sini ada minus, ya minusnya ikut ya di PX ya. Jadi rumusnya pertama kita nyari sampai integral rumus pangkat integral X, terus baru kalikan, terus merem ruas kirinya itu Y kali faktor pengintegral. Turunan dari Y kali faktor pengintegral. Nih dari sini merem. Makanya nanti kalau ujian nulisnya nggak merem bakal salah. Gitu? Di ujian boleh langsung D langsung. Langsung itu udah dimerahin itu boleh. Ya. Tinggal dari sini Y-nya gampang kan? Y-nya sama dengan dibagi X kuadrat semua. Min 1/3X kuadrat cos 3X ditambah C per X kuadrat. Kemudian di atas ada syarat tadi kalau nggak salah. Nah ini kalau nggak ada syarat ya udah selesai. Ini Y1 sama 0 diketahui. Jadi saya masukkan waktu X-nya 0, Y-nya 1. Y-nya 1 waktu X-nya 0. Salah. Dibalik, nggak boleh lagi X-nya 0. Y-nya 0 waktu X-nya 1. Cos 3 itu ya. Tambah C per 1. Jadi C-nya didapat 1/3 cos 3. Ya udah solusinya dapat min 1/3X kuadrat ditulis ulang. Tambah C-nya 1/3X kuadrat cos 3. Nah, gampang pisan kan? Ini soal B kalau keluar. Soal A diuji ke nomor 2. Contoh 2 cerita nih. Kan rada susah kalau udah ada kayak gininya ya. Padahal kalau dibaca pelan-pelan ya enggak. Coba saya bahas dari sini. Tangki bentuknya nggak dibilang ya sembarang aja mau kerucut mau apa. Tangki ya kotak aja ya. Tangki berisi 120 liter air asin larutan garam.
Di dalamnya ada, kalau diuapkan, ada 75 gram garam ya. Udah 75 gram aja. Larutannya volumenya 120 liter. Air asin, oh ya, saya mau tanya dulu, konsentrasi larutan mula-mula berapa? Hah? Berapa? 75 bagi 120 ya. Jadi konsentrasi itu apa? Banyaknya zat dibagi volume seluruhnya ya. Jadi konsentrasi awal, konsentrasi awal yang di dalam tangki yang kita amati 75/120. Nah, air asin yang berisi 1,2 gram garam per liter masuk ke tangki dengan laju sekian per menit. Jadi ini diisi itu ya. Dibuka kerannya, ada air asin, konsentrasinya 1,2 gram per liter, masuk sebanyak 2 liter per menit. Jadi per menit air garamnya bertambah berapa? Garamnya aja 2,4 ya. Kan 1,2 gram per liter garamnya. Masuknya 2 liter, ya 2,4. Yang di dalam tangki sama yang masuk, pekat mana larutannya? Pekat yang masuk ya. Kalau dibayangin nggak pakai matematik, kalau dibiarin lama sekali, bawahnya dulu. Dan air asin keluar dari tangki dengan laju yang sama. Ini keluar. Juga enggak pakai keran, bukan bolong. Ini 2 liter per menit juga. Jadi larutannya konstan ya. Masuk 2, keluar 2. Tapi konsentrasi di dalam berubah enggak? Berubah. Kalau dibiarkan lama sekali, kira-kira konsentrasi di dalam berapa? Hah? 2,4. 1,2 lama-lama ya. Praktis sama dengan yang masuk. Udah gitu ya. Meskipun ini tambah pekatnya pelan-pelan. Nah, anggap begitu masuk, ada yang masuk, itu campuran udah homogen. Keluar gitu ya. Kan kenyataannya kalau ini masuk segini, yang pekat baru di atas, yang bawah masih yang lama. Tapi ini dianggap teraduk sempurna. Nah, tentukan konsentrasi garam dalam tangki setelah 1 jam. Kita satuannya beda ini, pakai menit aja ya. Jadi ini nanti T-nya 60. Jadi saya gini, misalkan. Mana persamaan diferensialnya belum muncul? Misal, nah saya nggak akan ngitung konsentrasi. Ini tentukan konsentrasi karena susah, harus dibagi volume kan. Saya mau ngitung jumlah garamnya aja. Kalau setelah 1 jam, jumlah garamnya di sini misalkan menjadi 90, ya konsentrasinya tinggal 90 dibagi volume larutannya ya. Kan volumenya konstan di sini. Jadi misalkan Y ini T waktu ya, T dulu lah. T dan Y adalah waktu dalam menit. Dan jumlah garam. Y-nya jumlah garam. Jumlah garam dalam tangki. Yang kita amati yang dalam tangki ya. Nah, ada garam yang masuk, ada garam yang keluar. Jadi ada perubahan jumlah garam, betul? Dengan satuan menit. Jadi saya punya perubahan jumlah garam kan DY terhadap waktu kan? Sama dengan garam yang masuk dikurangi garam yang
keluar ya. Gitu? Yang masuk berapa setiap menit? 2,4. Ya, paham ya ini ya? 2,4 atau kalau mau persis 2 kali konsentrasi yang masuk. Dikurangi yang keluar berapa? 0,25. Dari mana dapatnya? Nah, itu mah konsentrasinya, jumlah garamnya. Hah? Lah, ini kan konsentrasi awal. Kan dengan berjalannya waktu konsentrasinya berubah, nggak gini. Hah? Paham? Bukan ini ya. Kali 2 itu bukan ya. Karena jumlah garamnya di dalam tangki bukan 75. Berubah terus, betul? Jadi berapa? Yang keluar 2 kali konsentrasi garam dalam tangki, betul? Yang mula-mula memang 75 per 120. Tapi dengan berjalannya waktu, ini konsentrasi garam dalam tangki berubah. Berapa? Hah? Pintar. Oke, lanjut. Sama dengan 2,4 min 1/60Y. Nah, udah kita susun ini PD linear order 1. Susunannya harus ini ya, Y aksen sesuatu kali Y sama dengan sisanya. Oke, kita susun sama dengan apa? Sorry. DY DT-nya tulis aja Y aksen gitu ya. Tambah 60Y gitu kan? Hah? Sama dengan 2,4 kan gitu? Biar aja ini konstanta, nggak ada X-nya, biarin. Aduh, capek nulis. Kita ganti ya. Capek nulis. Mendingan pakai ini. Sama soalnya yang barusan. Ini gambarnya bagus kan, karena yang dibikin gambar oleh Yvonne SF 2010. Ya. Saya pakai ini aja. Tuh tulisannya kan udah bagus, sama aja sama tadi kan. Oh ya, ini syarat awal. Waktu T-nya 0, garamnya 75. Tuh. Yang barusan terakhir tadi kan. Ini ya. Oke. Faktor pengintegral. Apa? E pangkat integral 1/60. Ya udah, gitu aja ya. Kalikan kedua ruas. Ini anak masih sempat ngegambar-gambar gini ya waktu ujian. Lihat ini sampai nyiprat gitu, airnya masuk. Kali merem aja ruas kiri yaitu D dari Y kali faktor pengintegralnya. Y kali faktor pengintegralnya. Ruas kanan sih dikalikan biasa. Oh, sebenarnya ruas kiri D ini per DT, DT-nya saya bawa ke belakang. Integral kan menjadi ini. Menjadi Y kali faktor pengintegral. Gitu? Mau dapetin Y-nya. Y sama dengan dibagi ya. Ini dibagi jadi habis, yang ini dibagi. Enggak deh, saya masukin syarat awal dulu aja. Enggak dibagi dulu ya nggak apa-apa. Masukin Y0 75. Waktu T-nya 0, Y-nya 75. Oh, langsung. Nggak dihitung lagi ya. Dapat C-nya berapa? Bentar. Saya
crop aja biar kalian tidak terlalu bingung. Saya crop ini ya. Gambarnya mah bagusan yang saya lah, lebih natural. Ya, itu. Kemudian saya masukkan tadi apa? Y0 sama dengan 75. Jumlah garam mula-mula. E pangkat 1/60 kali 0 kali Y sama dengan 2,4 kali 60. E pangkat 1/60 kali 0 tambah C. Jadi C-nya dapat berapa? Salah Y-nya. Ini salah ya. 75 ya. Hah? Ini 1. Ini 1. Jadi C-nya berapa? 2,4 kali 60 itu berapa sih? 144. Ini 75. Jadi C-nya minus ya. Min berapa? Hah? 69. Tukang sayur cepat ngitungnya. Jadi dapatlah Y sama dengan 2,4 kali 60 tadi ini 144 E pangkat 1/60 T. Langsung dibagi jadi gitu aja ya. Dibagi ini nih. Bagi itu. Ditambah C-nya min 69. Tapi dibagi ya. 60 T gitu. Sama dengan 144 dikurangi 69. E pangkat min 1/60 T. So, salin dulu. Oke? Pertanyaannya tadi setelah 1 jam. Setelah 1 jam, Y-nya menjadi 144 min 69 E pangkat min 1/60 T-nya 60 ya. Sama dengan 144 min 69 E pangkat min 1. Ya udah biar aja gitu. Oke? Kita lihat berikutnya. Masih ada pertanyaannya. Kalau T mendekati tak hingga. Untuk T mendekati tak hingga, Y-nya menuju berapa ya? Ini menuju, T-nya menuju tak hingga. E pangkat min tak hingga berapa? Lihat grafiknya. E pangkat min tak hingga ininya nih. Atasnya min tak hingga. Jadi jangan lihat ini tak hingga ke kanan. Ininya min tak hingga berarti ke kiri ya. Menuju 0 kan? Dia menuju 144 kan? Minus 69 kali 0 sama dengan 144. Kasih nilai 8 kalau gini jawabannya. Karena pertanyaannya nggak dijawab. Yang ditanya konsentrasinya bukan garamnya. Gitu ya. Jadi yang ini lupa saya tadi. Pindah dulu ke bawah. Set. Ini turunin dulu. Turun sana. Jawab dulu. Konsentrasinya berarti 144 minus 69 E-nya ke bawah kan aja ya. Dibagi volume larutan berapa? Selalu 120 ya. Karena masuk dan keluar sama volumenya. Nah, yang ini konsentrasinya 144 dibagi 120 sama dengan kalau dihitung 1,2.
praktis kalau jangka waktu panjang, konsentrasi garamnya sama dengan konsentrasi garam yang masuk. Gitu ya. Oke, paham? Kalau saya mau tanya tadi yang kenapa kalau kita enggak maksudnya Kenapa? yang Supaya jawabannya bagus. Nih ya. (E⁻⁻1/60) bayangannya nggak boleh ditulis tangan nggak, harusnya sebagai limit ya. Tapi untuk ngebayang-bayangin di buram nggak apa-apa. Jadi kan ini sama dengan E⁻⁻. Tak hingga ya. Tak hingga bagi 60 tak hingga. Kita lihat E⁻X. Y X, nggak usah T, X aja. Y sama dengan E⁻X. Kalau pangkatnya menuju min tak hingga, berarti grafiknya makin ke kiri, betul? Menuju 0. Hapus, ini kalian nulis gini nggak boleh nih. Harus sebagai limit kalau mau korek. Karena tak hingga bukan bilangan real, nggak boleh dioperasikan. Di ujian gitu, 4 per tak hingga, nggak boleh nulis gitu. Untung aja saya lagi baik, di UTS masih nggak saya anggap gitu. Mau lihat? Lihat yang Ivan aja lebih bagus. Oh, yang Ivan kan bagus. Cuma detailnya ada yang dilewat gitu ya. Udah? Ini difoto juga. Enggak difoto. Udah tua, angkatan 2010. Aduh. Hah? Enggak. Lanjut ke soal berikutnya. Nanti kalau di ujian nggak akan keluar lagi yang tipe soal 2. Udah pernah keluar gitu ya. Tapi mungkin berulang. Nah, keluarnya yang tipe ini. Soal yang sama tadi yang di atas. Sekarang larutannya bocornya 3 liter per menit. Coba tadi kita lihat persamaan diferensialnya. Perubahan jumlah garam terhadap waktu yang masuk 2 kali konsentrasinya tadi ya. Kan yang masuk tadi konsentrasinya, biar aja gambar si Ivon lah. Mana? Ivon nih gambarnya. Nih kertasnya juga kertas ujian kan. Tapi sekarang yang keluar 3 liter per menit. Diganti. Jadi gimana? Dikurangi garam yang keluar berapa? 3 kali konsentrasi garam ya dalam tangki, betul? Sama dengan 2,4 dikurangi 3, konsentrasinya berapa? Hah? Y per? Enggak, kan keluarnya 3 ini 3. Tadi 3-nya ada di sini. Hah? Berapa volumenya? Kalau udah kalau 120 min T ya. Kalau udah 1 menit tinggal 119. 2 menit tinggal 120 min 2, 118 dan seterusnya. Sisanya sama aja. Gitu ya. Ya, kalau ditebuskan Y aksen yang ada Y-nya tambah 3 per 120 min T kali Y sama dengan 2,4. Jadi P-nya ini ya. P-nya integral itu. Oke.
sisanya sendiri. Kalau air keluarnya pasti kalau maksudnya air keluar dikurangi. Nggak tahu, tanya dia tadi yang ngejawab. Dia 5 dikurang 3 T. Tiap 1 menit berkurang 1. Kalau T-nya 2 menit berkurang 2, T-nya 3 menit berkurang 3. Ya. Sudah bisa? Saya mau agak cepat supaya nanti hari Kamis kita bisa foto. Mau foto nggak? Harus banget. Hah? Blessing. Oh, blessing. Foto kelas? Boleh. Pada make up dulu ya? Wah. Hah? Kalau perlu pakai topeng monyet. Jangan, wajahnya nggak kelihatan. Kita 2 pasal lagi. Sebenarnya agak panjang, tapi yang terakhir sekali saya mau potong. Lanjut dulu. Nah, ini nggak ikut ya. Ditanda ya, ini nggak ikut. Medan arah sampai hampiran Euler nggak ikut. Nah, metode Euler nggak ikut. Kalau dilihat di silabusnya pasal berapa itu dilewat. Nah, kita akan masuk ke fungsi trigonometri inverse. Fungsi inverse trigonometri sebenarnya fungsi trigonometri inverse yang benar. Fungsi inverse trigonometri yang benarnya. Fungsi inverse dari apa itu. Tapi suka kebolak-balik, biarin aja ya. Fungsi trigonometri sin, kita lihat dulu sin. Ini fungsi paling dosa. Nah, fungsi sin kan bukan fungsi injektif, betul? Enggak satu-satu. Ini 1y, di sini x-nya bisa banyak sekali. Kalau diterusin, banyak sekali x ya. Maka, tapi fungsi inverse trigonometri itu diperlukan. Ya, diperlukan di hitungan-hitungan. Termasuk di teknik. Perlu ngitung fungsi inverse trigonometri. Maka, supaya punya inverse, dibatasilah dia. Batasnya, kalau sin, dibatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Termasuk ujungnya. Lewat pi per 2 kan dia turun, nggak bisa. Jadi udah. Dibatasinya itu kenapa nggak yang di sini gitu ya? Dibatasinya itu biasanya di sekitar 0, kalau bisa simetri ke kiri kanan. Kayak ini. Kalau cos nanti nggak bisa simetri. Ya, diambil yang positif tapi dekat ke 0 gitu ya, ke pusat koordinat. Oke, pertama dulu. Sin Y, sin X. Nah, kembali saya contohkan yang pangkat 3. Y sama X. Loncat. Kacau. Ya. Oke, coba kalau kita lihat. Saya punya fungsi Y sama X pangkat 3. Kan saya bisa ngitung inverse dengan mudah. X sama dengan 3 akar Y. Ini fungsi inverse ya. Ini fungsi semula fx. Ini f-1 dalam variabel y. Bisa dihitung. Nah, kalau sin, nggak bisa dari sin, gimana? Nggak bisa gitu, y sama dengan sin x. Saya mau ngeluarin x-nya, kedua ruas dibagi sin aja ya. Gitu. Nggak bisa, apa ini? Gitu ya. Nggak boleh. Nah, maka karena nggak bisa, kayak waktu fungsi ln sama eksponen, munculkan aja. Kalau f biasanya simbolnya inverse-nya f-1. Kalau sin, ya fungsi inverse-nya disebut sin min 1. Jadi ini bukan sepersin ya. Kalau sepersin harus tulisnya gini. Sin t gitu, ya dikurung. Harus nulisnya kalau mau dikeataskan gini. Ini baru sepersin. Ya. Kalau sin pangkat min 1 itu khusus
fungsi inverse. Fungsi inverse-nya sin. Ya, balikannya ini ya. Kalau ini kita sebut fx, ya ini sama dengan fungsi inverse dalam y. Kemudian tadi x-nya di awal dibatasi supaya injektif, ya dipilih dari min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi daerah definisi sin min 1 apa? Ini sama dengan daerah nilai dari sin kan? Daerah nilai dari sin adalah min 1 sampai 1. Daerah nilai dari sin min 1 adalah daerah definisi dari sin. Daerah definisi sin tadi dipilih min pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya. Nah, grafiknya kan dicerminkan fungsi sin ini mana yang sin? Yang merah. Fungsi sin tarik garis y sama dengan x di sini. Cerminkan terhadap y sama x, dapat fungsi inverse. Ingat kalau di gambar yang sama, maka yang satu saya tulis sin x, ini fx gitu ya. Fungsi inverse juga dalam x. Sin min 1x. Jadi jangan bingung, loh ini y, ini x. Sebenarnya mau dalam x, dalam y, dalam t apa aja. Yang penting cara ngitungnya. F min 1 ya ini gitu ya. Kalau dalam x ya sin min 1x. Kalau digambar di grafik dua-duanya dalam x ditulisnya. Gambarnya pencerminan terhadap y sama x. Oke? Ini hapus saja. Jadi kalau di grafik dua-duanya dinyatakan dalam x. Sin udah cos temennya. Cos grafiknya ini. Kalau diambil simetri kayak tadi nggak bisa di sini. Naik, turun, nggak injektif. Yang injektif hanya bisa dari sini sampai sini. Jadi kalau nggak bisa kiri kanan, diambilnya yang positif. Kenapa nggak diambil yang ini? Yang ini negatif, susah. Gitu ya. Perjanjian ini. Perjanjian orang sedunia. Jadi saya mau yang ini, boleh aja nanti di ujian disalahkan. Ya. Cos dibatasi x-nya segini, 0 sampai pi. Jangan diapalin gitu aja, diingat dari gambarnya ya. Dan kembali ini simbolnya ini, y cos x, inverse ini. Kalau digambar grafiknya, maka ini dinyatakan dalam x gitu ya. Jadi y cos min 1x. Oke, gambarnya inverse, gambar inverse, tarik garis y sama dengan x. Nah, yang ini cerminkan, yang ini dicerminkan jadi ini, yang ini dicerminkan menjadi ini, yang di sini titik ini jadi titik ini, yang di sini cerminkan dari sana, gitu ya. Kalau bingung, ujian, sediain aja alat-alat tulis sama cermin kecil. Cerminkan itu ya sama X, dilihat di dalamnya. Oke, daerah definisi cos min 1 apa? Daerah nilai dari cos. Hasilnya apa? Min 1, 1 ya. Daerah nilai dari cos min 1 sama dengan daerah definisi dari cos. 0 sampai pi. Oke. Bikin susah aja ya. Belum, mungkin yang lain dulu. Oh, ngitung dulu. Tuh, hati-hati nih. Ujian suka ngejebak gini nih. Coba. Ini berapa? Di otak kita, kalau gini, nilai sin-nya sekian. Berapa sudutnya? Sin min 1 tuh ngebalik berapa sudutnya?
Nilai sinnya setengah akar 2. Sin sudutnya berapa? 45 derajat. Pi per 4. Gitu ya. Jadi kalau disinkan, sin ini hasilnya ini. Ini berapa? Hah? Min 30 derajat. Masih pakai derajat ya otaknya. Nggak apa-apa, saya juga sama gara-gara guru SMP ya. Diajarinnya derajat. Ini setengah akar 3 nilai cosnya. Cosnya setengah akar 3. Sudutnya? Akar 2. Ini di kepala kita cos berapa menjadi setengah akar 3? Cos berapa ini? Cos 30 pi per 6. Di ujian jangan 30 ya jawabnya. Ini berapa? Cosnya setengah, min setengah. Enak aja pas 5. Cos setengah tuh berapa? Berapa? Cos setengah itu kalau ininya 60 derajat kan? Tapi ini minus. Berarti ke sana ya. Ini 60, ini berapa? 120. Berapa? 2 pi per 3. Gitu ya. 120 derajat. Ini yang kerjaan anak kecil 0,6 ya. Betul? Yang ini gara-gara hati-hati jadi mikir. Sin min 1 tadi kita lihat. Sin min 1 darah nilainya min 1 sampai 1. Sin min 1. Masa sin min 1 dari ini kan harus jatuhnya di tadi berapa jatuhnya? Nilainya. Harus jatuh di sini ya. Jadi berapa? Nah, hati-hati kalau inverse trigonometri nggak selalu langsung gini. Harus kita evaluasi bahwa sebentar ini saya mau ngapus ini gimana caranya supaya cepat ya. Wah, kehapus yang atasnya. Kalau gitu, ini aja dulu. Ini tadi 2 pi per 3 ya. 120 derajat. Ini 0,6. Nah, ini setelah dihitung, bener nggak cos? Cos itu daerah nilainya betul nggak? Min 1, 1. Betul. Kalau ini sin min 1 itu berarti sudutnya. Sin min 1 itu sudutnya. Sudutnya harus jatuh di min pi per 2 sampai pi per 2 kan? Supaya injektif tadi. Nggak boleh 3 pi per 2. Jadi ini harus dihitung bertahap. Sin 3 pi per 2 dulu berapa yang di dalamnya? 3 pi per 2. 1. 1 atau min 1? Min 1. 1. Tuh jadi nggak yakin deh. Min 1 ya. Nah, terus baru dihitung sin dari min 1 berapa? Sinnya min 1. Min pi per 2. Jadi ini min pi per 2 ya. Atau ini kalau mau saya rinci sedikit. Sin dari sin min 1 dari sin 3 pi per 2. Itu sama dengan sin min 1 dari tadi min 1 sama dengan pi per 2. Jadi hati-hati, trigonometri suka ditipu di situnya. Ya, ngitung itu.
Disuruh ngitung itu soal A. Pokoknya harus diingat hasilnya sin min 1, berarti sin min 1 tuh sudutnya. Ingat-ingatnya saya, ini sudutnya. Sudutnya tuh hasilnya harus di min pi per 2 sampai pi per 2. Gitu ya. Karena sin supaya punya inverse harus min pi per 2 sampai pi per 2. Kalau ada cos min 1 dari cos sesuatu, cos min 1 tuh hasilnya harus 0 sampai pi. Bingung? Jauh lebih bingung? Enggak. Nah, yang teman-temannya tangan inverse ini ya. Tulis aja tangan min 1. Kalau digambar di grafik, ininya ditulis Y sama dengan tangan min 1X. Kalau di grafik yang sama dengan fungsi semula. Caranya, tarik garis Y sama dengan X, cerminkan aja. Yang merah jadi ini. Oh ya, asimptotnya juga sebenarnya dicerminkan. Ini kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, kita lihat. Yang ini aja sepotong ya. Ini cerminkan terhadap Y sama dengan X, menjadi apa? Hah? Yang titik ini menjadi titik ini kan? Terhadap Y sama dengan X. Kemudian yang garis ini jadi mana? Jadi garis itu ya. Yang garis sisanya ini menjadi garis yang ini. Nah, jadi asimptot tegaknya jadi datar dia. Pak, tadi revisi tadi katanya min pi per 2 masih. Hah? Jawabannya adalah min pi per 2 masih sebelum. Yang sebelumnya. Iya, min pi per 2. Oh, ini salah. Nah. Iya? Ini jelek kan? Dicoret-coret gini. Hapus. Tapi mundur ini berubah lagi. Tuh, minusnya hilang lagi. Bandel pisan. Nggak mau keluar dia. Oke. Daerah definisi tangan min 1 apa? Sama dengan daerah nilai dari tangan. Daerah nilai dari tangan berapa? Hah? Bilangan real ya. Daerah nilai dari tangan min 1 sama dengan daerah definisi dari tangan. Daerah definisi tangan min pi per 2 sampai pi per 2. Sampai pi. Ujungnya nggak masuk. Kalau yang sin masuk. Kalau yang tangan nggak masuk karena nilainya jadi tak hingga ya atau min tak hingga. Kalau ini ditutup, tangannya belum tahu ininya, tapi tahu grafik ini. Tangan min 1. Daerah definisinya mana? Lihat aja X-nya. X-nya yang hijau tuh bergerak dari kiri min tak hingga sampai kanan tak hingga. Daerah nilainya lihat Y-nya. Y-nya bergerak dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ada lagi inverse secant. Ampun, belajar sendiri. Mantap. Secant tuh grafiknya ini ya sebenarnya. Ini ada secant tuh. Sini ada. Sini ada. Nah, supaya monoton murni, nanti di sini ada lagi. Ya. Supaya monoton murni, diambillah yang nggak bisa simetri. Diambil yang ini dan yang ini, gitu ya. Pusing udah ngecermininnya juga pusing, bawa cerminnya gituin, dilihat, sendiri. Nah, rumus-rumus ini rada penting kalau ini. Nah, secant sendiri ya. Inverse kotangan sama kosekan, nggak usah dibahas, lebih pusing lagi. Aduh, nggak kebut. Secant udah sama aja. Nah, gini.
Cilukba aja ya. Jangan. Ini mau saya buktikan karena kalau lupa nanti ngelihatnya bisa dengan cepat ya. Gini. Teorema. Kalau udah membuktikan gini gimana? Kita lihat, ini kan hasilnya sudut, betul? Kalau inverse itu sudutnya kan? Jadi saya misalkan, misal cos min 1 X sama dengan apa? Theta itu atau alpha theta aja. Berarti tetanya harus di mana? Cos min 1 tetanya harus di mana? Tadi cos. Supaya punya inverse cos. Hah? 1? Enggak, cos min 1 itu kan sudut. Sudutnya harus di mana? Cos. Min pi per 2 sampai pi per 2? Enggak, cos itu supaya naik terus atau turun terus ya 0 sampai pi ya. Salah nulis lagi Apa? 0 tetanya harus lebih kecil dari pi gitu kan? Nanti dipakai di bawah itu. Jadi dari sini cos theta sama dengan X, betul? Salah. Ngapain bolak-balik? Sekarang saya ngitung. Sin cos min 1X sama dengan sin dari theta, betul? Ya. Terus pakai kesamaan ini. Sama dengan sin itu akar dari 1 min cos kuadrat theta, betul? Ya. Sama dengan 1 min X kuadrat gitu kan? Ya. Ya udah kebukti kan? Selesai. Enggak. Mau yang lebih korek ini. Korek api apa ya? Yang lebih korek. Karena nanti ada plus min. Saya pakai ini hubungan. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Sin theta kan ditarik akar ada plus min, betul? Nah, plus min akar 1 min cos kuadrat theta apa? Ini nih. Jadi apa? Cos theta sama dengan X gitu kan ya? Ini kan? Ini artinya ini. Cos ini sama dengan ini. Min X kuadrat. Nah, plus minnya kenapa? Hilang di sini. Karena tetanya di antara 0 sampai pi. Sinnya selalu positif. Karena 0 theta pi, maka sin tetanya selalu lebih besar sama 0. Sehingga saya simpulkan sin theta sama dengan akar 1 min X kuadrat. Gitu ya. Susah ya pakai gini, nggak inget. Paling gampang pakai segitiga. Sama, yang sudut dimisalkan. Misal, sok salin dulu lah. Gitu ya. Cara dua. Misalkan kembali yang sudut sama dengan kok 0 sama dengan theta. Gitu ya. Ini artinya apa? Cos theta sama dengan X kan? Nah, buatlah segitiga sama kaki. Bukan, segitiga siku-siku. Segitiga sama kaki susah, segitiga sama kaki gitu kan. Siku-siku.
salah satu disebut theta, jangan yang 90 derajatnya. Salah satu yang mana aja, ini theta itu ya. Hitung cos theta mana? Cos theta adalah X. Cos itu ini dibagi 1 gitu kan. Ini mau ditulis X kuadrat boleh, ini X. Pokoknya ini dibagi ini harus sama dengan X. Jangan nyusah-nyusahin, ya udah gini aja. Ya. Sekarang udah langsung keluar sin cos min 1x itu soal semula. Dari sini set soal semula itu sama dengan sin theta kan? Ya lihat dari segitiga ini sin theta berapa? Ini bagi miring kan? Ini nilainya akar 1 min x kuadrat kan? Akar 1 min x kuadrat dibagi 1 kan langsung kebukti itu. Enggak kayak ginian panjang-panjang ya. Ampun turunannya belum. Udah keburu nih. Cuma kalau pakai cara kedua nggak kelihatan plus minnya. Karena kita bikin sudutnya selalu yang kurang dari 90 derajat. Ya. Plus minnya nggak kelihatan. Tapi biarin aja yang ada plus min hanya yang nanti. Yang rumus keberapa lupa saya. Nih. Yang ini sama aja. Pakai segitiga kayak barusan. Lagi ya biar lancar ya. Yang ini. Mau pakai segitiga saya. Jadi misal apa? Sudutnya ini kan sama dengan alfa sekarang mah. Gambar segitiga siku-siku. Alfanya yang mana? Mau yang ini boleh alfanya. Ini artinya sin alfa sama dengan X. Sin alfa sama dengan X. Sin alfa tuh ini ya. X, ini 1 kan? Ini akar 1 min X kuadrat lagi. Nah, cos sin min 1X itu adalah cos dari sin min 1X tadi alfa. Cos alfa ini bagi ini sama lagi. Gitu ya. Ke segitiga gampang. Ingat-ingat yang sin min 1 sama yang cos min 1 ini kebetulan tandanya selalu positif kalau di ini yang korek yang ini ya, kita amati sudutnya. Tapi kalau dijalankan kayak gini lagi, yang kedua juga selalu positif nanti. Nah, yang ketiga. Yang ketiga juga selalu positif. Tapi saya nggak mau jalanin pakai yang aljabar, pakai gambar aja lagi. Yang ketiga. Jadi gambarnya di kotret-kotret aja ya kalau di ujian ya. Rumusnya udah boleh langsung dipakai. Ini kalau lupa kita bisa ngitung ini pakai segitiga siku-siku. Nah, kembali ini. Misal yang sudut adalah tangan min 1. Jadi T min 1. Tangan min 1X sama dengan theta. Jadi tangan theta sama dengan X. Gambar lagi. Tangan theta sama dengan X. Tetanya ini aja. Tangan theta tuh mana? Tegak bagi bawah ya? Atau sebalik? Betul ya? Ini dibagi ini harus X. Tuh. Sekarang sekan tangan min 1X sama dengan sekan theta. Ini hitung dulu berapa ya? 1 ditambah X kuadrat ya. Sekan itu 1 per cos. 1 per cos. Cos mana?
Cos ini dibagi ini kan? Jadi dibalik, ini bagi ini. Akar 1 ditambah X kuadrat. Cos tuh bukan. Cos tuh ini dibagi miring. Jadi miring dibagi ini, bagi 1. Ya, akar 1 tambah X kuadrat. Tuh nongol sendiri kan? Pakai segitiga gampang. Lagi. Satu lagi rumusnya. Nah, yang ini ada plus minusnya. Kalau dijalanin pakai segitiga kayak barusan, hanya dapat yang bawah. Pusing ah, udah biarin aja ya. Kalian klik aja kalau mau tahu bukti formalnya. Lanjut, turunannya. Dikit lagi lah, 5 menit lagi. Turunannya. Cara menurunkan fungsi inverse, kalau ininya nggak bisa dijabarkan, kalau kayak Y sama X pangkat 3, ya gampang, X-nya sama dengan 3 akar Y, bisa diturunkan akar. Kalau ini gimana nurunkannya? Nggak boleh turun gitu, naik lagi. Nah, caranya pakai inverse ya. Saya sebut Y sama dengan sin min 1X. Gunakan inverse ya. Berarti X sama dengan sin Y. Betul? Ya. Turunkan kedua ruas terhadap X. Ruas kiri 1 ya. X turun ke X. Sin Y turun ke X jadi apa? Sin U kalau pusing. Sin U turun ke X jadi apa? Sin U, aduh dosanya, diturunkan terhadap X jadi apa? Pakai rantai? Cos U kali U aksen gitu kan? Sama di sini. Jadi apa? Cos Y kali Y aksen. Jadi Y aksennya sama dengan, ini 1 kali. 1 per cos Y. Sama dengan 1 per cos, apa Y tadi? Sin min 1X. Ya. Tadinya eksplisit, turunannya juga eksplisit. Tapi beda. Lihat rumus tadi. Apa ini? Cos sin min 1X. Cos sin min 1X. Akar 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat. Tapi kalau nggak apal, gimana? Ini nggak apal. Saya nggak apal. Ya digambar lagi, saya ngitung. Cos sin min 1X. Pakai segitiga lagi kayak tadi. Nanti keluar ini. Ya, kalau nggak apal ini, nggak apal yang ini nih, nggak apal, pakai kayak tadi, bikin segitiga siku-siku, hitung ini, akan keluar 1 akar 1 min X kuadrat. Ya, lupa lagi ngitungnya tadi, kita ulangi, cos sin min 1X ya, lupa. Ya, jadi misalkan sin min 1X sama dengan alfa. Jadi sin alfa sama dengan X. Gambar segitiga siku-siku. Ini alfanya, sin itu X. X1. Ya, sinnya harus tegak dibagi miringnya. 1 min X kuadrat. Nah, kita mau ngitung cos ini. Cos sin min 1X sama dengan cos dari theta kan? Alfa. Cos alfa, lihat dari sini. Akar ini dibagi 1. Jadi akar. Gitu ya.
Kalau biasanya saya lupa, saya gambar segitiga. Satu lagi, tanggung. Mau yang mana nih? Tangan. Ini salah, tangan. Nggak ada ini. Akarnya nggak ada. Ya, yang ini ya. Yang ini sepola. Ini juga sepola dua ini. Coba kita lihat. Ini tadi. Nah, sekarang turunan dari tangen min 1x sama dengan 1/1 ditambah x kuadrat. Buktinya, y sama dengan tangen min 1x. Artinya, tangen y sama dengan x, gitu kan? Turunan dari tangen y sama dengan turunan dari terhadap x ya. Kenapa terhadap x? Karena dari awal minta turunan terhadap x. Tangan turunannya apa? Sekan kuadrat y kali y aksen. Ini 1. Jadi y aksen sama dengan 1/. Apa? Ya, ntar. Sekan kuadrat y. Nggak mau dalam y, maunya dalam x. Karena fungsinya juga awalnya dalam x. Sama dengan 1/. Sekan kuadrat y-nya tadi apa? Tangen min 1x. Sama dengan digambar lagi segitiga kayak tadi, nanti akan dapat 1 ditambah x kuadrat. Ya. Atau apal yang ini tadi. Sekan kuadrat jadi akarnya hilang. Udahan.